Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pertemuan keempat yang akan membahas tentang secara khusus tentang sejarah Unilam. Yang itu adalah bagian daripada mata kuliah kelatasiaan. Insyaallah setengah jam ke depan kita akan membahas satu persatu tentang profil pendiri, kemudian profil dan lembaga-lembaga yang beliau dirikan, hingga apa saja yang mempengaruhi pemikiran beliau sehingga beliau mendirikan beberapa lembaga yang berbeda-beda semasa hidupnya. Baik, kita mulai dengan mencoba untuk memahami perumpamaan pohon unilam. Kita ambil dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25 yang sebetulnya ini adalah perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik. Tapi kita ambil dari perumpamaan syajarah thayyibahnya sini atau pohon yang baik. Bahwa kita ingin unilam ini menjadi pohon yang baik. Syajarah thayyibah. Seperti apakah pohon yang baik itu? Kita coba baca satu persatu ayat ini yang menunjukkan bahwa ayat unilam ingin sekali seperti yang digambarkan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan ini dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Kalau kita gunakan perumpamaan ini untuk unilam sebagai pohon yang baik, kita ingin unilam memiliki akar yang kuat dan akar itu ada pada sejarah, ada pada pemikiran pendiri. Itu adalah amanat yang harus kita laksanakan, yang harus kita jaga jika ingin menjadi pohon yang kuat. Pertama harus ada akar sejarah dan akar pemikiran. Dan juga pohon yang memiliki akar yang kuat, tentu saja dia akan menjadi pohon yang subur, di mana cabangnya akan tumbuh dan menjulang ke langit. Faruha fis sama. Asluha thabitun, akarnya menghujam ke tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Di sini ada akar, nah, berarti unilam akarnya tadi kita sebutkan dan dia akan tumbuh sampai dengan menjadi kampus yang bisa dikenal dan membawa sebuah pencerahan. Dan bagaimanakah syajarah thayyibah itu selain memiliki akar dan cabang yang tinggi ke langit, yaitu pohon yang akan memberikan buah atau pohon yang berbuah. Pohon berbuah itu ya tentunya adalah lahir dari pohon yang sehat atau buah akan lahir selalu dari pohon yang sehat. Dan pohon yang sehat itu adalah pohon yang memiliki akar, di mana cabangnya menjulang ke langit. Unilam ingin menjadi pohon yang baik, pohon yang sehat, pohon yang subur sehingga bisa memberikan buah manis bagi masyarakat melalui para alumninya, melalui kontribusi-kontribusinya terhadap masyarakat. Jadi Unilam berupaya keras untuk mempersiapkan masyarakat yang memiliki
kualifikasi, memiliki keterampilan, memiliki daya saing dan daya suai yang baik sehingga dapat eh, dapat membantu masyarakat untuk lebih baik. Nah, bagaimana kita menerjemahkan cita-cita bahwa Unilam ingin menjadi pohon yang baik seperti yang digambarkan dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25 yang memiliki akar yang kuat, cabang yang tinggi, dan buah yang manis. Itu diterjemahkan dalam visi dan misi Unilam. Visinya adalah menjadi kampus Unilam yang unggul. Tentu unggul ini secara kualitas, berdaya saing global, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dan memberikan kontribusi penting bagi masyarakat dunia bahkan. Mahasiswanya berjiwa entrepreneur, artinya aktif dan kreatif, proaktif terhadap perubahan dan mencoba perubahan itu dibuat menjadi perubahan yang baik ke arah yang lebih progresif. Tentu semua kegiatan itu, semua aktivitas itu harus berlandaskan akhlakul karimah kepada perilaku yang baik. Dan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Kita memiliki 5 fakultas. Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Agama Islam yang sekarang ini masih stay. Yang sebentar lagi kita akan proses di akhir menjadi Fakultas Agama Islam. Semuanya membawa keterampilan dan profesional pada bidang ekonomi, kesehatan, teknologi informasi, agama, guru, dan sebagainya. Nah, ini. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan atau dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berintegritas. Penelitian adalah bagian penting dari 3 pilar perguruan tinggi selain pengabdian dan pengajaran. Nah, penelitian ini diperlukan sebagai bentuk sumbangsi kampus untuk masyarakat pada bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berintegritas, artinya yang menyatu, yang tersambung dengan nilai-nilai keagamaan, tidak bebas nilai, bahwa ilmu yang berhasil diteliti dan teknologi yang berhasil dikembangkan itu membawa maslahat, membawa kemanfaatan bagi masyarakat, karena itu menjadi bagian dari tujuan syariat Islam, karena kita adalah kampus yang berbasis Islam, lahir dari pondok pesantren. Yang bertiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi kewirausahaan, good attitude dalam masyarakat. Nah, pada aspek pengabdian kepada masyarakat, kampus Unilam tentu saja ingin menularkan semangat kewirausahaan, semangat kemandirian untuk membangun kehidupannya dengan dasar good attitude atau akhlakul karimah dalam masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama secara berkesinambungan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat baik dalam dan luar negeri. Ini kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan inspirasi, kita butuh kolaborasi. Kita akan sangat proaktif terhadap kerjasama-kerjasama yang eh, simbiosis mutualism, saling memberikan manfaat bagi kedua pihak, baik bagi Unilam ataupun pihak yang dijadikan sebagai mitra, baik sama-sama kampus ataupun lembaga penelitian atau dengan pemerintah atau dengan dunia usaha dan dengan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan manajemen perguruan tinggi yang profesional berdasarkan prinsip kualitas, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas. Kita ingin kampus ini menjadi besar dengan sistem dan manajemen serta tata kelola yang baik. Semua diatur eh, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip
eh, kemandirian. Ini semua dalam misi ini untuk menunjang ter- tercapainya visi Unilam. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, Bapak Ibu? Yang akan kita bahas ada kurang lebih 6 pembahasan. Yang pertama adalah tentang profil pendiri Unilam, yaitu Kiai Haji Ahmad Ibrahim Arif. Ini sosok yang paling bertanggung jawab, yang artinya adalah beliau melakukannya dengan sadar, dengan pemikiran yang jernih dan dalam. Dan lembaga apa saja yang beliau berhasil dirikan. Itu ada 4 lembaga. Genealogi pemikiran pendirian Unilam ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat terbuka terhadap inspirasi-inspirasi dari luar dirinya, entah itu dari keluarga atau orang tua, entah dari pendidikan Gontor di mana beliau pernah belajar, dari kondisi politik sosial saat itu. Kemudian kita bicara tentang sejarah Latansa dan Unilam yang dimulai dari tahun 91 untuk pendirian Latansa Pondok Pesantren dan Unilamnya tahun 93. Adapun universitasnya secara legal, secara resmi didapatkan baru tahun 2023. Ini perjuangan yang sangat panjang sekali. Yang tadi kita singgung bahwa Unilam itu terdiri dari 4 fakultas dan satu lagi STAI masih proses penggabungan. Kita juga nanti akan bahas tentang makna logo Unilam sebagai informasi apa kira-kira falsafah logo yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah tentang struktur organisasi Unilam. Ini untuk sebagai pengetahuan siapa sebetulnya pemimpin Unilam hari ini dan eh, siapa saja kepala-kepala atau ketua-ketua program pendidikan, program studi di setiap prodinya. Kita mulai dengan pertanyaan siapakah Ki Haji Ahmad Ibrahim Arif, sang pendiri Unilam. Beliau adalah sosok kelahiran Gintung, Tangerang Jayanti, Kabupaten Tangerang. Wafatnya juga di Gintung, di tempat yang sama, tanggal 15 Juni 1997. Adapun lahirnya dari 30 Desember 1942. Lahir dari ayah dan ibu atau orang tua ayah Haji Ustadz Mansur dan ibunda Hajah Hindun Mastufah. Pendidikan beliau dimulai dari Gintung. Untuk pendidikan dasarnya, 3 tahun pertama masih di Gintung, kemudian beliau pindah ke Caringin, Labuan Pandeglang. Nah, di Caringin inilah beliau melakukan dan mendapatkan pendidikan yang eh, yang pendidikan yang beragam. Di pagi harinya beliau di sekolah rakyat, di pagi harinya sekolah rakyat di Labuan, kemudian di sore harinya beliau di MMA Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Anwar, yang ini adalah alma mater ayahnya saat itu. Kemudian malam harinya beliau belajar kitab kuning kepada Ki Haji Syihabuddin Makmun di sebuah pesantren Salafiyah sekitar Caringin. Dan sosok guru kitab kuning beliau yaitu Ki Haji Syihabuddin ini adalah merupakan tokoh yang memiliki kekerabatan dengan keluarga tokoh Sufi Banten, yaitu Syekh Asnawi bin Syekh Abdurrahman, seorang pendekar, seorang ulama, seorang yang memobilisasi perlawanan terhadap kolonialisme saat itu. Pendidikan menengah beliau di, 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 dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, selama 7 tahun beliau menjadi santri karena setahun beliau pernah tidak naik kelas karena sakit. Jadi beliau harus memperpanjang waktu belajarnya yang seharusnya 6 tahun menjadi 7 tahun. Setelah lulus, beliau diminta untuk mengabdi selama 2 tahun dan pengabdian beliau dikhususkan untuk menjadi sekretaris pimpinan, terutama asisten Kiai Haji Imam Syarkasi, pimpinan Gontor saat itu. Pendidikan tingginya beliau eh,
jalankan di IAIN Serang, Fakultas Syariah, mendapat gelar Bachelor of Art BA pada tahun 74 dan Doktorandus pada tahun 1985. Pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi Ketua Umum Pelajar Islam cabang Gontor. OSISnya Gontor itu namanya PII. Kemudian eh, beliau pernah menjadi sekretaris pribadi Pimpinan Gontor tahun 65 dan 66. Anggota ISMI Orsat Lebak. Nah, ini nanti kita akan coba bahas karena dengan ISMI ini beliau agak eh, intens sehingga terinspirasi untuk membangun dan mendirikan pondok yang kedua yang agak berbeda dengan pondok yang pertama. Dan beliau pun juga pernah menjadi ketua IKOMA, yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa UIN atau mahasiswa IAIN Serang yang saat itu masih cabang dari IAIN Yogyakarta. Baik, setelah kita membahas tentang biodata beliau, lahir dan kemudian wafat, pendidikan, serta orang tua, serta riwayat organisasi, kita coba masuk ke karakter berpikir Kiai Rifai semasa beliau hidupnya, terutama setelah beliau mendirikan pondok pertamanya tahun 1968. Mungkin agak berlebihan, tapi ini menggambarkan bahwa beliau itu adalah orang yang patut kita jadikan suri tauladan karena beliau ini adalah orang yang open-minded, terbuka terhadap segala macam pemikiran dan beliau coba renungkan dan beliau ambil saripatinya. Yang pertama, ahlul hikmah. Ahlul hikmah ini tidak berarti beliau ngahikmah gitu bahasa Sundanya yang kaitannya dengan masalah pengobatan, pengobatan cara batin, secara spiritual. Bukan seperti itu. Melainkan hikmah di sini adalah kalau kita mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 265, dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini hikmah di sini adalah pemberian khusus spesial dari Allah dalam bentuk inspirasi, ilham, firasat bagi hambanya yang terus berpikir dan memanfaatkan akal sehatnya. Selama hidup beliau, beliau membaca tidak hanya membaca buku, tapi membaca realitas sosial, membaca realitas politik yang saat itu berlangsung. Hikmah juga dalam hadis disebutkan al-hikmatu dholatul mu'min ainama wajadaha fahuwa ahakun nasi biha. Hikmah itu seperti barang orang mukmin yang hilang. Barang milik orang mukmin yang hilang di mana dia menemukannya, hikmah itu, maka dia orang yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ibn Majah dan At-Tirmizi. Jadi beliau ini mendapatkan hikmah yang sungguhnya adalah miliknya yang Allah siapkan untuk sehingga dengan hikmah itu beliau mengambil pelajaran yang baik kemudian menjadikannya sebagai bahan baku untuk beliau berbuat dan melakukan dan beramal soleh. Yang kedua, ulil albab. Ulil albab ini secara bahasa orang yang memiliki akal sehat. Kalau dalam Al-Quran disebutkan salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah, kisos ini memang kisos, yaitu eh, hukuman yang setimpal. Kalau misalkan dia membunuh, maka ada orang yang melakukan tindakan pidana membunuh, maka jika disetujui oleh ahli warisnya untuk diberikan sanksi pembunuhan, maka dia akan dibunuh. Itu sesungguhnya adalah untuk menjaga nyawa manusia. Hukum ini Allah turunkan untuk menjaga manusia, untuk menjaga nyawa dan kehidupan manusia. Hikmah dari
Kisos adalah menjaga kehidupan manusia. Dan hanya orang yang paham tentang ini, hanya orang yang paham dan hanya orang yang mampu menangkap tujuan dari kisos. Hanya orang yang berakal maksud saya. Karena orang yang tidak memiliki akal akan melihat kisos ini adalah sebuah bentuk kekejaman dan brutalisme dalam hukum Islam. Karena dia dengan mudah akan membunuh orang yang telah membunuh manusia. Padahal itu adalah bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia. Ini ulul albab ini berarti mereka yang mampu untuk menangkap pesan yang nyata dari satu hukum. Maka ulul albab dalam ayat ini adalah mereka yang memahami tujuan dan maksud dari kisos karena dia berakal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ulil absor. Terrifying ini ya mungkin berlebihan, tapi saya melihat bahwa beliau seperti mampu melihat sesuatu di balik yang terlihat oleh mata kepala kita. Atau dalam bahasa sufinya ada istilah basyiroh. Basyiroh itu artinya apa? Basyiroh itu artinya orang yang memiliki mata hati sehingga dia mampu untuk menangkap pesan, menangkap hikmah di balik sesuatu yang kita lihat. Ini diambil dari surah Ali Imran ayat 3. Kita baca terjemahannya saja. Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang berhadapan-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa aja yang dia kenali. Sungguh pada kedemikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang taat. Ayat ini menunjukkan bahwa keberpihakan Allah terhadap golongan muslim dalam sebuah peperangan itu nyata. Meskipun musuh-musuh Islam pada saat itu jumlahnya sangat besar, tapi sesungguhnya Allah melipat gandakannya. Nah, pelipat gandaan ini hanya dapat disaksikan oleh mata batin, sehingga hasilnya adalah kemenangan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dari jumlah orang-orang kafir yang menjadi musuh umat Islam saat itu. Nah, inilah orang yang punya basyirah atau orang yang mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Artinya dia memiliki mata batin. Kemudian selain beliau sangat eh, spesial karena mendapatkan hikmah dari Allah, kemudian beliau juga masuk memiliki ketangkasan dalam berpikir, dan juga memiliki mata batin yang terlatih. Beliau pun juga sebagai ulil amri, yaitu orang yang memimpin urusan rakyat, urusan umatnya di bidangnya masing-masing atau di ruang dan wilayahnya masing-masing. Apa itu ulil amri? Mereka yang menjadi pemimpin. Ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59 itu disebutkan sebagai pihak yang harus ditaati. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taati Allah, wa ati Rasul, dan taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, yaitu pemegang kekuasaan, tapi juga pemegang amanah untuk mengurus kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibat. Ya, karena beliau mendirikan banyak lembaga, beliau bermanfaat bagi orang lain, dan beliau juga bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir adalah Rosikhul Ilmi. Tidak mungkin beliau mendapatkan hikmah, tidak mungkin beliau mendapatkan ketangkasan, keterampilan dalam berpikir, dan juga memiliki basirah atau mata batin yang kuat, dan juga beliau diakui oleh masyarakat sebagai pemimpinnya jika tidak memiliki ilmu yang luas, rosyakh fil ilm, ilmu yang dalam, wawasan yang luas.
karena mungkin dia membaca buku, dia berdiskusi, dia mendengarkan, dia melihat, dan itu semua adalah bahan baku untuk bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan keistimewaan-keistimewaan itu. Baik, masih profil Kerry Pai ini agak sedikit mendalam dari sisi pemikiran beliau. Jadi saya membaca beliau adalah seorang tradisio modernis, ya artinya dalam pemikiran beliau itu ada unsur tradisionalnya, berikut juga ada unsur modernnya. Ini kita eh, apa membaca profil beliau dari sisi teori-teori yang berkembang saat ini. Bahwa yang pertama, keislaman modernis beliau itu yang pertama adalah Islam modernis itu adalah Islam yang berprinsip atau menjunjung tinggi kesatuan umat, pan Islamisme. Ini sejarahnya panjang, mungkin tidak akan dibahas di sini. Tapi yang jelas karakter Islam modernis itu adalah untuk merespon keterpurukan umat di bawah dominasi dan hegemoni imperialisme Barat di segala bidang kehidupan. Ada kebangkitan setelah kejayaan Islam, kemudian kejayaan Barat Eropa dan Amerika. Situ umat Islam terpinggirkan, miskin, bodoh, dan sebagainya, tidak berpendidikan, sisi ekonomi juga kurang apa namanya kurang sejahtera. Nah, maka gerakan Islam modernis itu salah satu karakter utamanya adalah untuk memberikan solusi agar umat Islam dapat duduk dengan setara dengan masyarakat lainnya di dunia. Nah, pemikiran Islam tradisionalis modernis atau yang kita sebut sebagai tradisio modernis ini beliau dapatkan dari ayahnya, yaitu Abah Qusat Mansur. Yang semasa hidupnya, Abah Qusat ini senantiasa bersentuhan dengan kultur pendidikan tradisional di Caringin Labuan, yaitu di Madrasah Masyarikul Anwar Caringin. Yang itu nanti Kerry Pae pun juga akan belajar di situ di masa kecilnya. Abah Qusat juga atau orang tua ayahanda dari Kerry Pae pun juga terlibat dalam circle lingkungan pergerakan politik Islam modernis, yaitu Masumi di zamannya. Dan beliau pun juga Abah Qusat juga berpendidikan atau mengenyam pendidikan modern di Jamiatul Khair Jakarta. Nah, ini yang ikut membentuk pemikiran Kerry Pae. Yang ketiga, pemikiran modernisme Islam yang Kerry Pae dapatkan juga beliau temukan di Gontor saat beliau mengenyam pendidikan remajanya atau pendidikan menengah setara dengan SMP SMA. Karena Gontor ini terkenal dengan pondok modern ya, jadi pondok yang berubah wujud dari tradisional kemudian modern. Cirinya adalah eh, lebih akomodatif terhadap ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga karakternya berbeda dengan pondok-pondok kobong ya. Meskipun masing-masing akhirnya masih memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi ini adalah metamorfosa dari pondok salafiyah menjadi pondok modern yang lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Yaitu Kiai Rifai juga mendapatkan inspirasi modernisme Islam dari Gontor. Dan yang keempat, karena terinspirasi dari Gontor, beliau pun juga punya semangat untuk melakukan inovasi dan pembaharuan. Ibda wa tajdid. Itu lihat dari bagaimana beliau mendirikan Darko bersama keluarganya, kemudian secara khusus beliau mendirikan Matansa setelah lama beliau mendirikan dan memimpin Darko selama sekitar 20 tahun, lalu beliau mendirikan Matansa, pondok pesantren. 2 tahun kemudian beliau mendirikan Unilam, perguruan tinggi yang saat ini sedang kita ikut terlibat di dalamnya sebagai mahasiswa. Beliau pun juga mendirikan Al-Ahwa sebagai satu sarana pendidikan yang bernuansa wisata di Panimbang. Dan satu lagi sebetulnya, jika beliau masih hidup, mungkin beliau akan mendirikan satu pondok pesantren lain, yaitu pondok pesantren karyawan di kawasan industri, itu di Cikande.
Ya Allah berkehendak lain, beliau wafat di usia 55 tahun sehingga satu pondok yang beliau sudah canangkan itu belum terrealisasi. Yang kelima, eh, beliau pun juga dari sisi karakter berpikirnya sangat proaktif terhadap isu-isu modernitas soal apa tantangan-tantangan modern, terutama di dunia pendidikan. Sehingga beliau ingin pendidikan yang beliau dirikan, lembaga pendidikan yang beliau dirikan itu mengajarkan kepada santri-santrinya untuk bisa berpikir lebih luas. Tidak hanya berbasis pada kitab-kitab kuning, tapi juga kitab-kitab putih dalam tanda kutip, yaitu kitab-kitab sosial, kitab-kitab politik, kitab-kitab yang membahas tentang perkembangan zaman. Dan nomor 6, beliau memproyeksikan murid-muridnya untuk mampu berperan di semua lini kehidupan. Sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, kesehatan, militer, engineering, dan lain-lain tanpa kehilangan identitas sebagai santri. Jadi sering beliau menyampaikan di semua ceramah-ceramah di depan santrinya, kalian boleh menjadi apapun, asal jiwa santrinya yang khas itu tidak hilang. Eh, Antara lain jiwa santri itu adalah ikhlas, maksimal, konsisten, istiqomah dalam hal kebaikan, beradab, dan kemudian eh, leadershipnya terlatih, tapi berada di bidang masing-masing. Secara politik ini menguntungkan bagi Islam politik, bagi masyarakat Muslim, karena santri yang masuk ke tengah-tengah sektor kehidupan manusia, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, itu akan memberikan kemanfaatan tersendiri bagi kehidupan umat. Nah, itu yang ingin di, dicapai oleh eh, modernisme Islam atau Islam modernis. Nah, cara berpikir seseorang sangat menentukan cara dia berbuat, cara dia menunjukkan kekuatannya, dan itu adalah produk dari pemikiran seseorang. Ya, tanpa pemikiran orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Imma syarron khairon. Baik dan buruknya itu pasti berbasis pada pemikiran. Kita sudah membahas tentang karakter pemikiran Gary Pay. Dan eh, produknya adalah beliau berhasil melahirkan Darul Kolam bersama keluarga besar beliau. Beliau pun juga berhasil mendirikan Darul Kolam tahun 1968. Ini di usia 26 tahun, sebenarnya sangat muda. Dan beliau mendirikan Latasa di usia 48 tahun, tahun 91. Kemudian Unilam 93. Sebenarnya saat itu belum Unilam ya, karena masih persiapan. Tapi beliau sudah mengucapkan kita eh, mendirikan perguruan tinggi bernama Unilam dan sekarang direalisasikan. Dan yang terakhir adalah Lalahwa yang tadi kita bicarakan tahun 96 belum mendirikan model pendidikan yang lebih eh, rekreatif ya, karena dia berada di sekitar pantai Panimbang di Labuan. Nah, ini eh, perubahan perubahan dari Kolam, Latansa, kemudian Unilam dan Lalahwa. Ini masing-masing memiliki karakter-karakternya tersendiri kalau kita baca. Jadi beliau itu tidak membuat satu pondok yang sama, tidak membuat satu lembaga yang sama. Meskipun sama-sama pondok bahkan antara Darul Kolam dan Latasa, tapi ada karakter, ada diferensiasi, ada keunikannya tersendiri. Ya kalau dengan Unila mungkin iya, karena dia adalah perguruan tinggi. Ini sama-sama pondok pesantren, menyediakan pendidikan formal yang setara, sederajat, tapi berbeda dari sisi beberapa halnya. Kita lihat dari aspek tahun berdiri dari kolam tahun 68, Atansa 91, Unilam 93, Al-Ahwa 96. Identitas pendidikannya dari kolam itu MMI, Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah, Atansa itu Litarbiyah Islamiyah, Unilam itu pendidikan tinggi, dan Al-Ahwa pesantren wisata Sakinah. Umumnya pondok-pondok cabang itu atau pondok-pondok yang didirikan yang kedua, yang ketiga itu sama dengan yang pertama. Tapi ini
eh KRIPI tidak tidak menyeragamkan, tapi tapi menganeka-ragamkan. Apakah ini sebuah pergeseran paradigma cara berpikir atau perubahan strategi marketing? Nah, ini kita akan jawab nanti setelah ini. Aspek yang lainnya adalah nama organisasi santri. Kita lihat bahwa dari kolam memiliki nama ISMI namanya. Kalau di sekolah-sekolah kan OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Kalau di Darul Kolam itu ISMI, Ikatan Santri Madrasah Muallimin Al-Islamiyah. Kalau kalau Latansa itu OSIS, organisasi santri Ikhwanus Shofah. Kalau Unilam itu Dema ya, kalau Lalawab tidak ada. Ini menunjukkan bahwa dari sisi nama saja berbeda. Andai Kerifai ingin membuat eh, pondok yang sama, karakternya mungkin juga akan sama, ismi-ismi juga, dan menggunakan identitas pendidikan MMI. Ini tapi tidak Latansa. Program formalnya kalau dari kolam di awal pendiriannya menggunakan program formal MTS dan Aliyah atau MA di bawah Kemenag. Itu menjadi tren di seluruh pondok-pondok pesantren yang menyediakan program formal pasti MTS dan MA karena berada di bawah Kementerian Agama. Tapi Latansa di zamannya belum banyak yang menggunakan SMP SMA. Nah, itu di bawah naungan Kemendikbud. Coba ini adalah lompatan yang luar biasa. Andai mungkin sekali lagi, andai beliau ingin mudah, mungkin tinggal copy paste aja apa yang ada di Darko, kemudian dilakukan di Latansa. Landasan filosofisnya kalau Darko dari kolam itu alak, kalau Latansa dari Al-Qosos 77 yang pertemuan kemarin kita sempat bahas. Unilam ada kesamaan, ada Punalahwa, surah Muhammad ayat 36 dan surah Al-Hadid ayat 20. Keunikannya apa secara khusus? Dari kolam membawa semangat modernitas di tengah masyarakat yang masih cukup resisten terhadap perkembangan zaman dan globalisasi. Tahun 68, Kolam dibangun di tengah masyarakat yang cukup tradisionalis, sebuah kampung yang ketika dia berbicara Islam, ya Islam dalam pandangan mereka seperti yang ada di pondok-pondok Salafiyah, Obong. Maka tidak mengenal dasi, tidak mengenal jazz, tidak mengenal bahasa Inggris, tidak mengenal marching band. Tapi dari kolam menyediakan itu semua. Santrinya menggunakan dasi, santrinya menggunakan jas. Yang itu adalah barang-barang yang dianggap sebagai barang-barang kolonial, barang-barang kafir lah gitu. Sehingga Telekom di awal-awal itu mengalami apa namanya hambatan-hambatan sosial gitu. Nah, tapi itu seiring dengan waktu masyarakat menjadi paham bahwa Telekom hanya membawa satu eh, apa namanya eh, kultur yang tidak ada kaitannya dengan akidah. Sah-sah saja santri menggunakan celana yang biasa pakai sarung, kemudian pakai dasi, berbahasa Inggris lagi. Itu kalau dalam hadis mungkin mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia adalah bagian dari kaum itu dan kalau mendapatkan tekanan-tekanan itu. Tapi sering dan waktu itu cuma hilang. Keunikan Latansa yaitu adalah apresiasi luar biasa terhadap capaian kaum ilmuwan, para ilmuwan muslim dunia menyerap lebih dalam perkembangan ilmu-ilmu empiris modern, fisika, biologi, kimia, itu dikaji, dipelajari oleh santri-santrinya, dan lebih kompromis terhadap kebijakan pendidikan nasional Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto saat itu ya. Karena kita di Latansa, pondok pesantren itu ya sama sama seperti sekolah-sekolah biasa, tapi diasramakan dan memiliki lingkungan pesantren. Kita pakai seragam yang sama, abu dan putih, kemudian tambahannya memang ada hitam dan putih ya, baju putih, celana hitam. Pramukanya sama, logonya OSIS, meskipun OSIS itu dialih bahasakan menjadi organisasi santri Ikhwanus Shofah, bukan organisasi siswa intrasekolah, tapi di di Latansa itu digunakan dengan logo OSIS di kantong. Jadi ini intinya bahwa Latansa berdamai dalam tanda kutip dengan kebijakan-kebijakan
orde baru atau pemerintah dalam naungan Kemendikbud ya, Kementerian atau dulu PDANK lah, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kalau Unilam ya dipromosikan sebagai pendidikan tinggi yang dapat menuntaskan visi misi pendidikan. Nah, kita harus tahu bahwa sebetulnya Latasa dan Unilam itu satu kesatuan proses pendidikan. Jadi mereka yang selesai di SMA Latasa bisa langsung untuk dan otomatis menjadi mahasiswa. Hanya saja sekarang agak sulit untuk dilakukan karena mereka mungkin udah bosen jadi santri, dikurung mungkin dalam tanda kutip di asrama, masa masih di asrama juga kuliahnya mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Nah, keunikan Al-Ahwa program alternatif pendidikan dan dakwah yang segmented ya untuk keluarga, komunitas dalam waktu yang singkat, sangat lah dalam kemasan wisata karena dia berada di wilayah wisata pantai di Panimbang. Nah, ini kita mulai coba bahas efek dari cara berpikir Kerry Arif itu seperti apa yang dituangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Kita lihat ini timeline, ini adalah lini masa sejarah lembaga-lembaga pendidikan yang beliau berhasil dirikan. Ya. Lihat dari kolam di Tangerang ini, di Gintung, beliau bangun tahun 68 di usia 26 tahun. Kemudian lama, tahun 91 baru beliau mendirikan Latansa. Dan 93, 2 tahun kemudian beliau mendirikan Unila. 96, 2 tahun kemudian beliau mendirikan Al-Ahwa. Nah ini, jarak antara Darut Kolam dan Latansa ini cukup lama, sekitar 22 tahun. Hipotesisnya, dugaannya adalah dalam rentang 20 tahun sejak mendirikan Darko, terjadi proses perkembangan cara berpikir Kerry Fani. Beliau membuka diri open-minded terhadap informasi dan inspirasi, baik melalui saluran intuisi, yaitu hikmah, atau ilham, ataupun logika dan rasionalitas. Antara Darko Latasa menggambarkan adanya lompatan berpikir yang cukup signifikan dalam diri Kerry Fani. Membayangkan sebagaimana yang tadi dijelaskan tentang pergeseran paradigma Kerry Arif, cara berpikir dari Darko Latasa. Ini gambarannya. Jadi beliau selama 20 tahun itu tidak diam, tidak hanya fokus pada mengurus dan mengasuh pondok santri, tapi beliau berpikir keras untuk mendapatkan inspirasi baru dari berbagai macam hal. Dari eh, kreativitas sosial, politik saat itu yang berlaku. Selama 22 tahun beliau mempersiapkan itu, kemudian 91 beliau tuangkan dalam satu lembaga pendidikan yang berturut-turut 2 tahun 2 tahun. Kalau dari kolam ke Latasa 22 tahun jaraknya, kalau di Latasa ke lembaga berikutnya cuma 2 tahun 2 tahun. Artinya apa? Ada akumulasi pemikiran yang numpuk dalam pikirannya. Kemudian beliau tuangkan dalam program-program pendidikan. Dan itu terjadi di masa beliau berusia 48 tahun hingga usia 55 tahun beliau wafat. Ini yang dimaksud dengan diversifikasi, yaitu penganekaragaman, bukan penyeragaman. Suatu eh, pola pemimpin pesantren yang berbeda dari pemimpin-pemimpin pesantren yang lainnya yang eh, setiap kali membuat cabang pasti sama dengan pondok sebelumnya atau lembaga pendidikan sebelumnya. Nah, apa yang kita bahas tadi itu saya coba narasikan dalam sebuah tulisan yang berisi 3 paragraf. Ini refleksi saja bahwa Kerry Arif itu seperti melakukan fotosintesis dan melakukan metamorfosis pada lembaga-lembaganya. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah dalam istilah biologi ya, proses di mana tumbuhan menyerap energi matahari dan kemudian energi itu melahirkan oksigen, menghasilkan oksigen dan melahirkan buah. Itu fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Atau mungkin tidak hanya buah tapi juga ada bunga dan sebagainya ya. Adapun metamorfosis itu adalah proses eh,
evolusi, proses perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini saya berikan judul fotosintesis dan metamorfosis Carey. Kita baca secara singkat saja. Saat mendirikan Darko Kolam 68, Carey Arif masih terhitung masih usia muda. Beliau 26 tahun. Pada proses beliau mendirikan daerah kolam, tidak sendiri memang. Beliau didorong oleh orang tuanya yang memproyeksikan eh, Keripai sebagai anak pertama yang merealisasikan cita-cita orang tuanya. Karena orang tuanya sempat mendirikan madrasah Masalikul Anwar, hanya mungkin ada ketidakpuasan ingin lebih dari itu. Ya, jadi pada prosesnya beliau mendapat dukungan yang luar biasa dari lingkungan terdekatnya, baik orang tua, keluarga, dan para guru yang mengajar di Madrasah Masyarikul Anwar MMA. Ini sama dengan sekolah ayahnya di Labuan. Jadi beliau buat juga di Gintung, milik ayahnya yaitu Haji Kulit Masuk. Berintis menolak pondok pesantren dan membina santri bukan pekerjaan yang mudah. Besar tanggung jawab yang diemban mendorong beliau untuk melakukan ikhtiar lahir dan batin, termasuk ikhtiar pengembangan diri dan membangun kapasitas. Warisan, warisan spirit perjuangan sang ayah dan para guru serta ilmu panca jiwa pondok dan pondok yang beliau dapatkan di kantor yang masih melekat, beliau gunakan sebagai modal besar untuk menghadirkan ilham dalam hati dan pikiran untuk terus bergerak tanpa lelah. Kurang lebih 2 dekade berproses dari jarak Gintung 68 sampai 691. Proses ikhtiar itu berlangsung. Di usia beliau yang nyaris setengah abad, lahir karya baru dengan semangat kolaborasi. Ibarat fotosintesis, Kiripani tumbuh dengan menyerap energi cahaya inspirasi dari banyak tokoh dan peristiwa untuk menghasilkan oksigen kebaikan dan membuahkan manfaat. Ketangkasan jiwa dan raga Kiripani memetamorfosa setiap langkah perjuangan hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau untuk istirahat selamanya. Ini gambaran fotosintesis sebagai cara berpikir beliau untuk menyerap energi dari banyak tokoh dan banyak peristiwa lalu dan beliau tuangkan dalam lembaga pendidikan seperti yang kita bahas sebelumnya. Itu keunikan nih yang menurut saya luar biasa yang patut kita jadikan sebagai inspirasi. Kelak nanti kalau kita mendapatkan kesempatan mungkin kita bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh kita, menyimpulkan bahwa Kiai Rifai Arif, pendiri Belatansa dan Unilam itu melakukan fotosintesis, artinya menyerap energi positif dari lingkungan terdekat beliau, lingkungan sosial politik yang berlangsung saat itu dan tokoh-tokoh yang beliau kenal, yang beliau serap, eh, sehingga beliau melakukan metamorfosa pada setiap lembaga-lembaganya itu dari mana beliau mendapatkan inspirasi. Nah ini kita akan coba membahas tentang genealogi pemikiran. Genealogi itu eh, berkaitan dengan silsilah atau nasab keturunan dari orang tua ke anak dan seterusnya. Tapi kalau ditambah dengan pemikiran berarti sanad rantai pemikiran Kerifai. Beliau ini dapat dari inspirasi mana saja, tokoh siapa saja yang telah berhasil membuat beliau seperti itu. Yang pertama, kita mengenal di awal bahwa beliau memiliki orang tua, memiliki ayah yang bernama Haji Koset Masur, dan beliau ini meskipun tinggal di kampung, tapi pemikirannya mengglobal. Jadi beliau berhasil menularkan pemikiran Islamnya yang dengan corak modernis karena beliau berada pada circle pemikiran politik Islam Masyumi. Namun belum diketahui apakah beliau sebagai politisi atau bukan, tapi dari yang kita baca dari buku Key Entrepreneur, beliau tidak terlibat dalam politik secara praktis, hanya mungkin mengambil spirit pergerakannya. Meskipun di kampung, nah Abah Kusut Masud ini concern terhadap pergerakan Islam politik, meskipun tidak terlibat dalam politik praktis, tapi beliau terlibat dalam pendidikan. Kemudian isu-isu dan tantangan modernitas dan isu-isu keumatan. Ini yang beliau
proyeksikan dan beliau tularkan kepada anak pertamanya. Beliau ingin memiliki anak yang sepemikiran dengan beliau. Beliau ke Khos Mansur ini menyekolahkan beliau ke Gontor kemudian. Dan tokoh yang kedua adalah Muhammad Nasir. Ini tentu saja eh, juga sosok yang dikagumi oleh ayahanda beliau karena Muhammad Nasir ini adalah tokoh partai Islam terbesar di masanya, pernah menjadi ketua umum dan bergelar pahlawan. Tentu saja pertautan pemikiran antara ayahnya dengan Muhammad Nasir ini atau silatul fikri antara ayahanda Kiai Rifai Abu Bakar Mansur dengan Muhammad Nasir ini dilanjutkan lalu kemudian beliau pun juga sempat bertemu dengan Muhammad Nasir dan kabarnya dari kolam melalui lembaga atau ormasnya Dewan Dakwah mendapatkan bantuan dari pemerintah Saudi yang kemudian gedungnya digunakan menggunakan nama Gedung M Nasir. Nah, ini beliau ini tokoh yang sangat unik juga Muhammad Nasir ini karena selain beliau sebagai seorang eh, ulama, seorang alim, tapi beliau sebagai seorang eh, negarawan. Dalam sejarahnya beliau berhasil mendorong terjadinya NKRI karena pada saat sebelum ide itu muncul Indonesia dalam keadaan KRIS atau Republik Indonesia Serikat dan kemudian diusulkan NKRI sekarang Kesatuan Republik Indonesia. Meski seorang alim, seorang Islamis, tapi beliau memikirkan nasib bangsanya. Nah, kesamaan pemikiran dan visi ini membuat Kiai Rifai Arif pun juga merapat kepada Ahmad Nasir. Dan selanjutnya, siapa lagi yang mempengaruhi pemikiran Kiai Rifai? Tentu saja adalah guru-gurunya. Guru-guru yang ada di Gontor tentu. Ini adalah pemimpin Gontor berikut gurunya. Dari Pondok Modern Gontor, Kiai Rifai mendapatkan pendidikan yang berhasil membentuk jiwa dan pemikiran modern Islam di usia remaja. Karena ini adalah Gontor ini pendidikan menengah, ya. Pendidikan menengah, bahkan hingga wafatnya jiwa Gontori yang termanifestasi dalam panca jiwa pondok dan moto pondok itu tak pernah pupus dari diri beliau. Beliau adalah seorang santri Gontor hingga wafatnya. Selanjutnya kita kenal Dr. Nurholis Majid atau terkenal dengan Cak Nur. Ini dikenal juga masa mudanya beliau disebut sebagai Nasir Muda karena kepandaiannya, kecendekiawanannya, dan keberpihakannya terhadap Muslim. Cak Nur ini memang pada sejarahnya dikenal dengan pemikiran yang kontroversi. Tapi di balik itu, Cak Nur juga dekat dengan kalangan pesantren. Karena beliau juga adalah alumni Gontor, hanya beda angkatan dengan Kiai Rifai. Suatu hari, Cak Nur pernah eh, berkunjung ke Darussalam dan melihat-lihat keadaan pondok itu, di akhir beliau karena kekagumannya memberikan gelar Kiai Rifai dengan Kiai Mumtaz yang artinya Kiai sempurna lah, Kiai excellent, the excellent leader lah atau Kiai sebagai ungkapan hormat dan kagum. Cak Nur ini tokoh pemikiran Muslim Indonesia yang cukup terkemuka di zamannya. Lalu peristiwa atau tokoh yang mempengaruhi Kiai Rifai Arif itu adalah dari kebijakan-kebijakan Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Haji Muhammad Soeharto. Memang tidak ada riwayat pertautan atau pengenalan atau hubungan komunikasi antara Presiden Orde Baru ini dengan Kiai Rifai. Namun beberapa kebijakan Orde Baru saat di 10 tahun terakhir, tahun 90-an, itu dinilai pro-Islam. Terlepas dari apakah Soeharto ini, Presiden RI ini sedang memanfaatkan Islam untuk melancarkan agenda politiknya ataupun tidak, yang jelas
antara Soeharto di dua dekade 20 tahun pertama dengan 10 tahun terakhir itu berbeda strategi politiknya. Di 10 tahun terakhir ini Pak Harto lebih dekat dengan Islam ketimbang di 20 tahun sebelumnya. Karena terlihat di 20 tahun sebelumnya Soeharto sangat represif terhadap gerakan-gerakan Islam. Namun kemudian Soeharto berubah dari cara-cara dan strategi politiknya yang lebih ramah terhadap Soeharto. Mohon maaf, terhadap umat Islam saat itu. Dan terakhir yang bisa kami kumpulkan datanya adalah sosok yang bernama Profesor Dr. Ing B.J. Habibie atau Pak Habibie ya, yang juga pernah menjadi presiden pasca reformasi. Sejarahnya Habibie ini adalah eh, seorang ilmuwan di bidang aviasi di Jerman. Lalu kemudian terdengar oleh Pak Harto eh, aktivitas keilmuan beliau di Jerman, lalu dipanggillah Pak Habibie ke Indonesia di 10 tahun terakhir kepemimpinan beliau tahun 90-an dan meminta Pak Habibie agar memimpin eh, proses peningkatan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Latar belakang beliau sebagai seorang cendekiawan Muslim dan juga sebagai seorang bapak teknologi, beliau pernah membuat jargon pada saat menjadi Menristek. Beliau menginspirasi banyak atau menginspirasi masyarakat Indonesia dengan jargon IPTEK, ilmu pengetahuan dan iman dan takwa. Beliau mengintegrasikan itu. Nah, tokoh ini sangat menginspirasi Kerry Pahit terutama pada isu integrasi ilmu pengetahuan. Antara ilmu pengetahuan dan agama itu tidak ada dikotomi. Dan beliau sangat juga apa namanya menginspirasi Kerry Pahit untuk eh, mendirikan lembaga-lembaga yang serupa sesuai dengan visi misinya B.J. Habibie yaitu membangkitkan umat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita tahu bahwa kehadiran Habibie memberikan warna tersendiri bagi pemerintahan Soeharto yang lebih ramah terhadap umat Islam saat itu. Kelahiran beberapa lembaga yang kemudian itu disebut sebagai pembangkitan Islam eh, di akhir abad 20 tahun 90-an itu salah satunya aktor intelektualnya adalah B.J. Habibie. Itu menginspirasi dan apa namanya mengupgrade keinginan umat Islam untuk mampu berperan lebih jauh, tidak hanya sekedar puas dengan keadaan yang saat itu berlangsung. Baik, menyinggung peran pemerintah atau kebijakan pemerintah Orde Baru di 10 tahun terakhir kepemimpinan Soeharto di tahun 90-an dan kehadiran B.J. Habibie itu melahirkan kebangkitan umat Islam di akhir abad kedua. Dan inilah yang diserap oleh semangat eh, Kerry Pai, oleh oleh Kerry Pai, dan kemudian beliau mendirikan eh, lembaga yang selaras dengan lembaga-lembaga yang hadir saat itu. Jadi tadi kehadiran eh, Pak Habibie itu menghasilkan beberapa lembaga-lembaga yang merepresentasikan umat Islam. Memang ada lembaga-lembaga dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, seperti NU, itu pun juga cukup berpengaruh terhadap kebangkitan umat Islam. Namun, eh, pada isu-isu yang bersifat modernitas, isu-isu eh, keumatan yang dibutuhkan saat itu, terutama pada soal ekonomi, soal pemikiran, soal kecendekiawanan, baru muncul kemudian setelah B.J. Habibie menjadi bagian dari pemerintahan Orde Baru. Berkat beliau lahir beberapa lembaga
tentu atas dasar persetujuan Pak Presiden. Saat itu adalah eh, Pak Harto, Pak Soeharto. Kita lihat di tahun 90 itu lahir ICMI. Yang ini pernah menjadi organisasi di mana Kiai Ibrahim Arif eh, ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya. ICMI adalah singkatan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Para akademisi yang sebenarnya adalah para aktivis kampus yang berpikir lebih progresif, yang berpikir lebih maju dan ilmiah, masyarakat ilmiah, lalu dikumpulkan oleh Pak Habibie dan disatukan dalam satu organisasi bernama ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, yaitu organisasi cendekiawan Muslim di Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 90. Organisasi ini bertujuan menghimpun cendekiawan Muslim untuk beramal, berkreasi, berkomunikasi, dan berprestasi demi mengangkat harkat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tidak lepas dari eh, upaya Pak Habibie untuk membangkitkan kembali umat Islam, terutama di kalangan cendekiawannya. Meski tadi saya sebutkan bahwa sudah ada NU, sudah ada Muhammadiyah, sudah ada Al-Wahdah Islamiyah, sudah ada Dewan Dakwah Islamiyah, sudah ada Persis dan sebagainya. Namun ini melengkapi semangat kebangkitan umat Islam di akhir abad 20. Dan banyak sekali yang terlibat di dalam. Kemudian di saat yang sama, ICMI pun melahirkan, ini induk, ICMI ini induk dari beberapa lembaga yang nanti akan kita eh, sebutkan di slide ini. Yang kedua adalah CIDES. CIDES ini kalau harus disebut sebagai anak kandung dari ICMI, Center for Information and Development Studies, adalah lembaga kajian yang didirikan oleh ICMI pada tahun 1990. Ini kebanyakan adalah anak-anak muda yang menjadi think tank-nya pemikiran besar anak-anak muda Muslim. Ini juga menjadi backup dari sisi orang-orang yang peduli terhadap keadaan umat, terutama mereka yang melakukan research, memberikan usulan kepada pemerintah, memberikan saran terhadap demi terjadinya pembangunan yang berkesinambungan dan berpihak kepada umat Islam. Dan setelah itu ada Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat pun juga tidak lepas dari kehadiran ICMI. Bank Muamalat ini sebetulnya adalah bank yang lahir dari masyarakat Indonesia. Hanya sekarang sudah dikuasai sahamnya oleh pengusaha Malaysia, sehingga sudah tidak lagi kepemilikannya di bawah orang Indonesia. Bank ini eh, didirikan pada tahun 91 dengan akta pendirian tanggal 1 November 91. Bank Muamalat diprakarsai oleh beberapa tokoh MUI dan ISMI dan pengusaha Muslim dengan dukungan pemerintah. Ini adalah simbol kebangkitan ekonomi syariah terutama pada perbankan yang sebelumnya belum ada untuk bank umum, bank besar. Maka dia punya tagline bank syariah pertama di Indonesia. Murni Indonesia, syariah murni Indonesia. Ini eh, apa memberikan solusi bagi ekonomi dan perbankan umat Islam yang anti riba. Tahun 93, tahun 93 didirikanlah Republika. Yang kita kenal Republika ini sebagai koran dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada korannya, online, berita online. Didirikan pada 4 Januari 93 oleh Yayasan Abdi Bangsa, yaitu yayasan yang didukung oleh ICMI juga. Dengan Presiden saat itu B.J. Habibie, dengan presidennya saat itu adalah si Habibie, Presiden ICMI maksudnya. Republika adalah suatu kabar umum yang bertujuan untuk menjadi rumah bersama umat Islam, mengedepankan jurnalisme yang moderat dan beretika. Kita tahu bahwasanya pada sektor media ini adalah
lembaga strategis ya. Saat itu umat Islam belum terwakili oleh adanya media umum, media nasional yang tentu berpihak kepada umat Islam meskipun tetap jurnalisme itu atau pers tetap netral. Tapi tetap di situ ada eh, visi, di situ ada strategi agar umat Islam tidak menjadi umat yang selalu diberitakan jadi objek yang kadang negatif, ya syukur positif. Nah, Republika ini mengimbangi itu semua. Sebelumnya ada Kompas, ada Tempo, ada Gatra dan sebagainya. Meskipun ada beberapa media-media Muslim, hanya tidak menasional karena kurang didukung oleh banyak pihak. Nah, Republika ini simbol dari media Muslim yang akan mengawal beredarnya informasi-informasi tentang umat. Tahun 95 lahir Pinbook. Nah, Pinbook ini didirikan tanggal 13 Maret 95, bagian dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Nah, ini sebagai inkubator UMKM. Pinbook didirikan juga oleh ICMI, NU, MUI, dan Bank Muamalat Indonesia. Ini lembaga yang mendorong kewirausahaan umat Islam. Jadi ketika umat Islam ingin menjadi seorang pengusaha, maka badan pelatihannya bisa dibina atau dilakukan oleh Pinbook. Pinbook ini semacam konsultan, tapi sangat berpihak terhadap umat Islam. Agar umat Islam bisa menjadi entrepreneur melalui Pinbook ini. Dan yang kemudian tahun 96 lahir juga berdiri Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong pada tahun 96 oleh B.J. Habibie lagi. B.J. Habibie membidani banyak lembaga keumatan. Sekolah ini awalnya bernama SMU Insan Cendekia, dikelola oleh BPPT, kemudian sebelum berakhir sebelum akhirnya berubah nama menjadi MAN dan beralih pengelolaan ke Kementerian Agama RI. Insan Cendekia ini terkenal dengan sekolah unggulan. Orang-orangnya cerdas-cerdas dan dalam setiap olimpiade pasti dia berprestasi dan sebagian besar siswa-siswanya masuk ke PTN. Dan itu adalah memiliki sekolah yang memiliki semangat integrasi ilmu pengetahuan antara nilai-nilai agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi itu disediakan dan dipraktekkan di Insan Cendekia. Di zamannya ini menjadi SMA favorit. Hanya sekarang setelah kepulangan kewafatan B.J. Habibie, IC ini sudah mulai meredup. Nah, dari lembaga-lembaga ini di manakah Latansa dan Unilam? Kita lihat Unilam ada di tahun 91 berbarengan dengan Bank Muamalah. Dan Pondok Pesantren Latansa berdirikan bersamaan dengan Bank Muamalah. Adapun Unilam berdiri bersamaan dengan Republika 93. Yang pada intinya Unilam dan Latansa ini adalah lembaga yang ikut dalam satu rombongan kebangkitan umat Islam akhir abad 20. Semangatnya sama, di zamannya sama dengan apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie beserta kolega-koleganya, yaitu semangat untuk kebangkitan umat Islam untuk yang kesekian kalinya. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa kebangkitan umat Islam ini yang salah satunya membuat eh, atau memaksa Presiden Soeharto harus lengser. Nah, ini isu politik belum terverifikasi kebenarannya, tapi itu menyebar di publik bahwa ketika Soeharto mulai berangkat ke Islam, eh, ada operasi politik untuk melengserkannya dengan demo yang besar-besaran. Akhirnya reformasi. Allah alam biswab.
Itu perlu diverifikasi kemudian. Nah, sudah jelas bahwa Latansa dan Unilam itu lahir di tengah-tengah pergerakan masif, terutama di Indonesia, untuk kebangkitan umat di akhir abad 20. Dan kita coba fokus kepada sejarah Unilam secara khusus ya. Jalan panjang menuju Unilam, sebagaimana disebutkan dalam buku Key Entrepreneur yang ditulis oleh Pak Rektor Unilam, Pak Kiai Haji Soleh Rosad, MM, Dr. Kiai Haji Soleh Rosad, bahwa disebutkan bahwa Unilam itu pada awalnya sudah direncanakan pendiriannya tahun 90, di mana Kiai Rifai Arif setelah 2-3 tahun kemudian setelah mendirikan Pondok Pesantren Latansa tahun 93 beliau secara resmi mendirikan perguruan tinggi. Meskipun bernama Universitas Latansa Masiro, namun saat itu yang disetujui beberapa fakultas saja sehingga menjadi sekolah tinggi. Baik, kita mulai dari tahun 90 beliau sudah membuat tim 9 pendirian Unilam. Ini foto, ini ilustrasi aja ya, ini foto tim penyusun Pancasila ya, tim 9 yang dipimpin oleh Soekarno. Tapi ini ilustrasi bahwa Kiai Rifai Arif itu 3 tahun sebelum resmi mendirikan perguruan tinggi, beliau sudah membentuk tim yang terdiri dari 9 orang. Di antaranya Kiai Haji Rifai Arif sendiri sebagai pendiri, sebagai penanggung jawab. Kemudian tim ini dipimpin oleh Prof. Tihami almarhum yang baru saja setahun 2-3 bulan yang lalu beliau wafat. Itu ketua tim, seorang akademisi UIN. Kemudian ada Prof. Shibli, beliau juga sekarang alhamdulillah masih bersama kita. Kemarin sempat memberikan sambutan di wisuda. Ada Najmuddin, Pak Najmuddin, Pak Hudori, kabarnya sudah tidak ada. Ya, Pak Ki Haji Endin Syahiduddin, ini Ki Syahid, adik dari Ki Rifai yang juga sudah wafat tahun lalu. Ki Hatim, ini ada adik iparnya Ki Rifai, pun juga sudah wafat. Ibunda Enah Waenah ini masih ada, alhamdulillah beliau masih aktif mengajar di daerah Kolam. Dan Pak Undang Sumantri, ini adalah sekretaris pribadi Ki Rifai saat itu. Tim ini menyusun proposal dan mengajukannya ke Kopertais serta Kopertis dan disetujui 3 fakultas. Sebetulnya ekonomi, dakwah, dan pertanian. Hanya saja pada perjalanan yang mengalami kendala fasilitas terutama pertanian karena pertanian ini membutuhkan banyak perangkat, banyak alat yang harus disediakan. Akhirnya depending juga ya tinggal ekonomi dan dakwah. Karena hanya 2, yang awalnya itu adalah fakultas bagian daripada Unilam, akhirnya ekonomi dan dakwah ini dibuat menjadi sekolah tinggi. Tapi ide dan semangat pendirian Unilam itu masih ada, masih menyala saat itu. Meskipun hanya 2 fakultas yang kemudian menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi, nah 93 ini sekolah tinggi tertua dengan STAI yang dulunya adalah STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Suludin, kemudian berubah. Ya, sekarang kita sedang belajar. Nah, ini 2 sekolah tinggi ini berjalan sampai akhirnya berhasil mendirikan tahun 2006, ya ini lama juga, mendirikan Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Dan tahun 2018 mendirikan STKIP Latansa Masiro. Nah, tahun 2018 semangat untuk menyatukan sekolah tinggi ini dalam satu universitas bangkit lagi akhirnya atas dasar inisiatif yayasan juga pimpinan Latansa Masiro, perguruan tinggi Latansa Masiro, termasuk Pak Rektor dalamnya, itu membentuk tim akselerasi pembentukan universitas.
Akhirnya berhasil tahun 2023 SK terbit dari Kemendikti dan menyetujui untuk menggabungkan keempat sekolah tinggi ini, tiga sekolah tinggi, maaf, dua sekolah tinggi yaitu SIE dan STKIP dan satu akademi ditambah dengan Fakultas Teknologi Informasi. Jadi ada empat dengan fakultas baru FTI. Adapun STAI sampai sekarang belum bergabung dan prosesnya sebentar lagi untuk masuk ke dalam pemilihan. Nah, ini sejarah panjang ya. Jadi jaraknya 30 tahun dari 93 mulai beroperasi sampai dengan 2023, 30 tahun lamanya menunggu Unilab. Yang tahun 90 itu masih menjadi ide, gagasan, masih dalam pikiran dan juga sudah diupayakan. Lalu kemudian dibangun, didirikan SIE dan STAI, dan baru 30 tahun kemudian ide dan keinginan cita-cita besar Kiai Rifai terrealisasi oleh para pelanjut dan generasi penerusnya. Nah, itulah eh, profil pendiri berikut sejarah lahirnya Unilam yang terinspirasi dari banyak peristiwa dan tokoh-tokoh terhadap Kiai Rifai Arif sehingga alhamdulillah mampu direalisasikan oleh para penerusnya. Dan kali ini kita coba memahami logo yang dipilih. Logo yang dipilih oleh Sivitas, oleh rektor dan para pimpinan. Seperti ini bentuknya, yang pada awalnya pernah sempat beberapa bulan kita tidak punya logo, masih menggunakan logo lama. Dan tahun 2023, sekitar setengah bulan kemudian, logo ini baru lahir. Terdiri dari eh, terdiri dari elemen grafis berupa inisial U, L, T, M, Universitas Selatan Samasiro, berkelindan menyatu dengan simbol kitab, mushaf Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan, serta kubah masjid. Ini simbol-simbol dari simbol Islam. Al-Quran, hadis, sumber sumber utama dalam agama Islam. Ilmu pengetahuanlah kegiatannya dan melakukan kajian dan eh, kajian keilmuan serta kubah masjid sebagai simbol masjid, simbol keagungan masjid. Kesatuan elemen grafis tersebut membentuk entitas baru menyerupai Tuna sebagai Universitas Al-Samasiro, mendidik serta mengajar mahasiswa berdasarkan Al-Quran, hadis, dan beragam pengetahuan agar tumbuh berkembang menjadi intelektual dengan landasan moral agama yang kuat, sehingga mampu bersaing dalam kancah nasional maupun global. Nah, ini logo-logonya, ini simbol-simbolnya bisa dilihat. Semua ini adalah simbol-simbol yang melekat pada logo yang ada. Terus selain itu adalah untuk kepentingan desain saja. Dan terakhir kita coba mengenal struktur organisasi Unilam periode 2023 dan 2028. Ini ada struktur pengasuh yang ini bagian daripada yayasan. Ketuanya adalah Kiai Haji Aden Mahfatul Kharib. Kemudian beliau ditempatkan sebagai presiden universitas sekaligus sebagai ketua Yayasan Atas Sama Siro yang menaungi Unilam. Ini juga adalah sesepuh atau pengasuh Kiai Haji Odil Syudil. Ini pun sama, jadi Kiai Haji Narul Ilmi Arif. Dua tokoh ini, Kiai Narul Ilmi dan Kiai Odi adalah adik dari Kiai Rifai. Sebagai pendiri ini adalah anak kedua atau anak laki-laki pertama dari Kiai Rifai Arif. Tiga orang ini dinobatkan sebagai presiden, sebagai pengawas, sebagai pemberi nasihat kepada manajemen Universitas Atasan Nusantara. Unilam sendiri memiliki pimpinan di antaranya Senat, ini Dr. Haji Julian Sahnur yang saat ini sedang proses untuk menjadi guru besar. Nah, ini
eh, rektornya adalah Dr. Kiai Haji Soleh. Ini adalah eh, sekaligus juga sebagai menantu dari Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, suami dari anak pertama putri yaitu Ustazah Erna Sulhatul Imamah, Ernawati Sulhatul Imamah, dan suaminya beliau dinobatkan sebagai rektor oleh Kiai Haji Adrian sebagai ketua yayasan. Dan wareknya adalah Dr. Kiai Haji Dini Arifian. Ini warek satu yang membidangi bidang akademik. Beliau pun juga menantu dari Kiai Rifai, dan ini warek duanya adalah Dr. Haja Zakiatul Nufus, anak ketiga dari Kiai Rifai Arif, istri dari warek satu. Dan warek tiganya adalah Kiai Haji Ahmad Faisal Haji, sekaligus beliau sebagai pemimpin pondok di Latasa Pondok Pesantren Latasa II. Ini putra keempat. Ya, putra keempat Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Dan sekarang beliau di kampus di Unilam sebagai waret tiga bidang kerjasama dan alumni. Kalau waret dua bidang SDM, keuangan, dan LKMS, ya. Unit usaha juga masuk dalam rumpun waret dua. Adapun dari sisi pelaksana akademik, di sini ada pimpinan fakultas, antara lain adalah Kiai Dini sendiri di FKIP, eh, Ibu Dr. Haji Zakiatul Nufus di FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, Kiai Faisal di FAI atau sekarang masih STAI yang nanti akan jadi FAI, Fakultas Agama Islam. Ini Pak Haji Ulikus, Dekan FTI, ini Bu Anis Ervina, Dekan FKES, dan ini semualah ketua-ketua program studi yang bertanggung jawab langsung terhadap proses akademik, KBM, dan administrasi keakademikan. Posisi kita stay ada di PIAUD. Nah, ini dibuka prodi Bu Robiatul Adawiyah. Beliau sebagai Kapolri PIAUD bersama-sama dengan Kapolri PAI, Pendidikan Agama Islam, Bapak Didi Maksudi, dan Kapolri Ekonomi Syariah, Pak Budiman MM. Dan akhirnya usai sudah dari paparan tentang sejarah Latansa, khususnya Unilab, dan juga profil pendirinya Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Mudah-mudahan ini memberikan insight, wawasan baru tentang kampus kita, sehingga kita bisa apa menjiwai misi dan visi kampus dan bisa menyerap apa yang kampus inginkan dari cita-cita luhur sebagai akar dari berdirinya Unilam, serta visi yang tercantum dalam visi misi Unilam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan kurang berkenan. Apabila ada yang salah, kita tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.